Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan menyelenggarakan Gathering Bank Kalsel tahun 2022 dengan mengajak insan media ke Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mulai 27 hingga 30 Oktober 2022. Sementara acara Sarasehan Nang mengangkat tema pengembangan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan perekonomian terbarukan dan peran BPD di dalamnya dilaksanakan di kantor OJK NTB. Bank Pembangunan Daerah BPD Kalimantan Selatan menyelenggarakan Gathering Bank Kalsel tahun 2022 dengan mengajak insan media ke Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai 27 hingga 30 Oktober 2022. Sementara acara Sarasehan yang mengangkat tema pengembangan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan perekonomian terbarukan, peran BPD di dalamnya dilaksanakan di kantor OJK NTB dengan menghadirkan Direktur Utama Bank Kalsel Hana Wijaya, Kepala OJK Regional 9 Kalimantan, Rija Aulia Ibrahim, Kepala Bapeda Kalimantan Selatan Aryadi Nur, jelang Kamarian Jumat 28 Oktober 2022. Sementara itu, dalam pertemuan ini Kepala Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat, Yusron Hadi, memaparkan terkait mulai bangkitnya pariwisata di NTB pasca COVID-19. Jadi tagline pariwisata kami adalah Land of Invented Experiences. Jadi kalau datang ke Lombok Sembau, insya Allah pengalaman yang tidak akan pernah ada habis. Ini MotoGP yang kemarin berlangsung pada bulan Maret awal tahun. Direktur Utama Bank Kalsel Hana Wijaya Wetakuni Prima TV memedahkan Bank Kalsel selalu siap mendukung pemerintah dalam meningkatkan mengembangkan sektor pariwisata di Banua, termasuk pembangunan infrastruktur pendukungnya. Ya, jadi kan tadi Pak Dr. Aris sampaikan ya bahwa tidak mungkin dibiayai 100% oleh APBD atau apa. Peranan perbankan juga ada. Nah, Bank Kalsel ini sudah punya produk pinjaman kepada pemegang saham atau pinjaman daerah. Sekarang udah dipermudah oleh Kemendagri, tadinya harus izin, sekarang cukup melapor, gitu. Itu udah lebih cepat. Kemudian Bank Kalsel lagi mengembangkan metode pricing tadi, supaya beban pricingnya kepada Pemda juga nggak besar-besar, supaya kami bisa bersaing dengan SMI. Itu yang paling penting. SMI nawarin bunganya murah sekali karena memang dia nggak pakai cost of fund kan. Nah, tapi Bank Kalsel bisa caranya dengan mengolah di ALKO, itu insya Allah bisa bersaing dengan apa yang biasanya. Jadi peran Bank Kalsel dalam mendukung pariwisata, tadi masalah infrastruktur yang belum tersiapkan, kalau misalnya RPJM-nya itu mau ditarik ke tahun 2022, Bank Kalsel siap untuk meminjamkan kepada Pemprov berupa pengeluaran untuk yang multi years sampai tahun 2024. Itu kira-kira peran Bank Kalsel. Kepala OJK Regional 9 Kalimantan Rija Aulia Ibrahim berharap lembaga keuangan lebih maju untuk turut andil dalam meningkatkan perekonomian. Rija Aulia Ibrahim mendorong Bank Kalsel untuk berkembang lebih baik lagi, terutama dalam penguatan permodalan dalam meningkatkan teknologi dan sumber daya manusia. Ingin lembaga jasa keuangan di Kalimantan Selatan itu maju, supaya bisa mendukung program pemerintah daerah untuk meningkatkan perekonomian. Memang di satu sisi tadi Pak Dirut sudah menyampaikan PR-nya adalah meningkatkan teknologi dan SDM-nya. Ya, salah satu syarat dari meningkatkan teknologi dan SDM adalah penguatan permodalan. Sehingga nanti kita mendorong permodalannya Bank Kalsel meningkat sehingga bisa berkembang dengan baik. Kepala Bapeda Kalimantan Selatan Aryadi Nur menyambut baik keinginan Bank Kalsel membantu pemerintah dalam meningkatkan sektor pariwisata, dikarenakan seberatan pihak perlu berkolaborasi terutama masalah pendanaan pelaksanaan pembangunan. Pemprov Kalsel ini berharap semua pihak bisa berkolaborasi ya dalam hal pendanaan, dalam hal pelaksanaan pembangunan, termasuk Bank Kalsel jadi andalan kita. Sambil kita juga ada dana APBN juga Pak, kita ingin bagaimana menarik dana APBN sebanyak-banyaknya di Kalsel. Nah, ini kan terkait dengan program ke depan Pak, Kalsel itu punya masa depan baik ya dengan adanya IKN. IKN-nya adalah trigger kita Pak untuk membangun infrastruktur ya, termasuk pengembangan pariwisata. Geopark Meratus itu jadi pada saatnya nanti jadi masuk di UNESCO Global Geopark. Ini adalah satu langkah lagi Ibu Bapak. Pintu masuk udah jadi. Ini jadi andalan kita semua nih.
kita bergerak infrastrukturnya bagaimana nanti kita bangun, Lok Sadu kita bangun, jalan-jalan ke arah wisata itu akan kita bangun. Jadi intinya adalah kami Pemprov betul-betul berharap semua sumber pendanaan investor investasi harus kita biar kata di karpet merah kita siapkan untuk mereka. Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat Yusron Hadi memadahkan untuk meningkatkan destinasi wisata maka diperlukan adanya jaminan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bagi wisatawan. Menurut Yusron Hadi, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pun terus gencar mempromosikan daerahnya untuk menarik wisatawan dengan menggelar berbagai event nasional hingga internasional. Event WSBK juga meng-create beberapa event yang bisa sebagai side event untuk mendongkrak, menambah masa tinggal mereka di sini seperti itu, dan tentu saja upaya promosi menyuarakan bahwa NTB aman dan sehat untuk dikunjungi setelah pandemi ini, saya kira seperti itu. Pak, jaminan apa Pak bisa diberikan kepada pariwisata di sini Pak? Ya, tentu saja ya kemudahan-kemudahan yang diperoleh oleh sekarang kan akses bandara sudah dibangun bagus ya, pesawat berbadan lebar bisa hadir, kemudian terakhir terbaru adalah adanya penerbangan langsung dari Singapura ke Lombok ya dengan Scott, kemudian juga pembukaan rute penerbangan Australia dengan Lombok, kemudian penambahan rute penerbangan dari Jogja, Makassar juga ke Lombok, sehingga teman-teman yang ada di Kalimantan Selatan bisa mudah gampang ke Lombok gitu ya. Dan tentu saja pembangunan sarana prasarana di destinasi wisata. Akses jalan kita insya Allah terkoneksi semua dengan destinasi yang ada. Hotel-hotel kita juga sudah mulai buka semuanya, sehingga kalau dikatakan sejauh mana kesiapan hotel kita untuk menerima event-event internasional, semua ready.